Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Serlia Mustika Handayani, NIM 33030210088, Program Studi Hukum Tata Negara kelas D, semester 2, Fakultas Syariah, IAIN, Salatiga. Video ini saya buat guna memenuhi tugas UTS Kewarganegaraan. Di sini saya ingin membahas tentang kebudayaan Indonesia yang diklaim oleh negara lain. Beberapa waktu lalu sosial media dan juga pemberitaan sedang ramai tentang pengakuan kebudayaan Indonesia yang diakui oleh negara lain. Berita tersebut yaitu Malaysia yang mengakui Reok Ponorogo sebagai warisan budayanya, namun akan diubah namanya menjadi Barongan dan sudah diusulkan ke UNESCO. Hal ini tentunya mengagetkan Indonesia karena Reok Ponorogo merupakan asli kebudayaan Indonesia. Bahkan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yaitu Bapak Sandiaga Uno juga sedang mengusulkan Reok Ponorogo ini sebagai warisan kebudayaan non-benda kepada UNESCO. Pemberitaan tentang kebudayaan Indonesia yang diakui oleh negara lain ini bukan sesuatu yang baru, bukan sesuatu yang asing lagi untuk Indonesia. Karena kita sering sekali mendengar bahwa negara lain mengakui kebudayaan Indonesia. Sudah banyak sekali kebudayaan kita yang diakui oleh negara asing, baik itu benda maupun non-benda. Nah, ini menjadi PR untuk bangsa Indonesia, terutama kita generasi penerus bangsa untuk terus belajar, melestarikan dan juga mengenalkan kebudayaan kita supaya ini tetap kental dan tidak diakui oleh negara lain. Karena menurut saya generasi sekarang sudah banyak yang tidak mengenal kebudayaan Indonesia. Maka dari itu penting untuk kita terus belajar dan juga melestarikan kebudayaan kita supaya tidak mudah diakui oleh negara lain dan kita bisa mengenalkan kebudayaan ini sampai anak cucu kita kelak. Karena kebudayaan Indonesia sebagai fondasi karakter bangsa. Kebudayaan memiliki peran dan fungsi yang sentral dan mendasar sebagai landasan utama dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena suatu bangsa akan menjadi besar jika nilai-nilai kebudayaan itu telah mengakar dalam kehidupan masyarakat. Kita cari tahu atau mencari informasi tentang kebudayaan. Nah, ini kita bisa lakukan dengan bertanya kepada nenek atau simbah, atau juga kita bisa datang ke sanggar seni. Dan yang kedua adalah aktif mengikuti acara kesenian. Contohnya ketika ada wayangan, kita bisa datang, kita bisa melihat, atau tampilan seni yang lain juga bisa. Yang ketiga yaitu masuk komunitas. Ketika kita sudah bisa mengenal budaya, pasti akan ada komunitas-komunitas baru yang bisa kita ikuti untuk berlatih, untuk lebih mengenal budaya Indonesia. Yang keempat yaitu mengenalkan budaya Indonesia melalui media sosial. Teknologi semakin hari semakin berkembang dan juga media sosial kita tentunya nggak hanya satu dong. Kita bisa mengenalkan budaya kita melalui Instagram, Twitter, TikTok maupun kanal YouTube. Yang kelima, jikalau kita pergi ke luar negeri, selalu gunakan produk lokal yaitu produk Indonesia seperti batik. Yang keenam yaitu kita bisa mengekspor barang kesenian. Kita bisa jual barang-barang kesenian itu di marketplace, di oranye, di hijau atau di biru, itu bisa dikirim ke luar negeri juga. Jika kita diwajibkan untuk belajar dan mempelajari budaya Indonesia, apakah artinya kita tidak boleh mempelajari budaya asing? Tentu boleh dan sangat perlu. Akan tetapi budaya Indonesia harus lebih penting untuk dipelajari karena kita hidup di negara Indonesia dan harus mempelajari dan juga melestarikan budaya kita supaya budaya kita ini tidak luntur. Yang pertama yaitu menyelidiki dan menyaring nilai budaya asing. 2. Memelihara dan mengembangkan budaya nasional. Yang ketiga, bersifat teliti dan kritis. Yang keempat adalah memperluas pengetahuan.
Baik, itulah tadi argumentasi saya perihal kebudayaan Indonesia yang diklaim oleh negara lain. Sudah semestinya saat ini kita menjaga kebudayaan kita, karena kalau bukan kita siapa lagi, dan kalau bukan sekarang kapan lagi. Perlu saya tegaskan kembali bahwa di era globalisasi ini jangan sampai kita tergoyah dengan budaya asing. Budaya kita merupakan identitas yang harus dijaga dan dilestarikan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.